Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. AA Billy hadir di rumah produksi boneka yang berlokasi di Jalan Narogong kilometer 11,5 Bekasi Timur. Bahwa pemilik dari rumah produksi boneka ini atas nama Ibu Siti Napsiah, alhamdulillah salah satu yang paling saya catat dari kepribadian beliau dan keluarga adalah dalam rumah produksi selalu bersodakoh. Kemudian yang patut diacungi jempol dari usaha tersebut, Ibu Siti beserta suami mampu pergi umroh. Ini rahmat dan karunia dari Allah yang sangat luar biasa, Bu Siti. Baik, kita salam dulu dengan Bu Siti selaku pengusaha rumah produksi boneka. Assalamualaikum Bu Siti. Baik Bu Siti, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Ceritanya gimana sih Bu? Ibu kok selalu bersodakoh dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Billy. Kenapa saya senang bersedekah? Karena bersedekah itu akan membuat kita bahagia, ya. Kita akan bahagia. Kita apa yang kita punya itu bukan milik kita, ya. Itu hanya suatu titipan. Tapi alhamdulillah dengan bersedekah kita jiwa kita tenang, jiwa kita tenang, dan alhamdulillah ujian demi ujian seberat apapun alhamdulillah bisa kita lalui. Dengan bersedekah semua alhamdulillah dimudahkan. Itu tujuan kami bersedekah. Tentunya di situ Allah sudah menjanjikan, ya, siapa yang gemar bersedekah Allah akan tambahkan apa yang kamu minta dan rezeki yang kami minta, gitu. Jadi Allah akan berjanji apa yang kamu tuai Allah akan membalas dengan sesuai dengan sedekah yang diberikan. Itu. Masya Allah. Jadi pemerhati, ketika kita bersedekah pasti Allah akan membalas apa yang kita lakukan, ya Bu, ya. Contohnya seperti Ibu Siti ini, bahwa kesehariannya selama mempunyai rumah produksi boneka ini luar biasa. Saya sudah survei langsung ke lokasi rumah produksinya. Ternyata dari beberapa karyawan yang saya tanya, memang Ibu Siti dan keluarga ini selalu bersedekah. Baik Bu Siti, kita kepada rumah produksi ini, Bu. Kira-kira rumah produksi ini didirikannya kapan, ya Bu, ya? Terus cikal bakalnya bagaimana sih Ibu kok sampai sebesar ini punya rumah produksi boneka? Baiklah Pak. Sebenarnya kalau mau diuraikan Pak, mungkin nggak cukup waktu 1 sampai 2 jam sampai 1 hari, ya Pak, ya. Dengan sejarah sampai dengan kami mempunyai rumah produksi ini. Karena awalnya saya dulu itu bekerja Pak, bekerja ikut perusahaan boneka juga. Yang punya perusahaan itu adalah orang asing, orang Korea. Nah, setelah moneter waktu itu, ya Pak, orang Korea itu yang punya perusahaan boneka itu akhirnya mereka tidak mampu untuk membayar upah karyawan, intinya bangkrut, ya, perusahaan itu. Nah, di situ saya punya keahlian, dan di dalam saya bekerja itu tidak hanya bekerja, jadi saya berprinsip saya juga harus bisa memperkerjakan orang lain yang di situ memang membutuhkan. Jadi saya begitu kerja, saya harus bisa, gitu. Kenapa saya harus bekerja terus? Kalau bisa saya bisa memperkerjakan orang, dan saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Prinsip saya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah mereka udah keluar dari Bekasi, ya, mungkin mereka pindah kemana, mungkin ke luar Bekasi yang mungkin UMR-nya lebih kecil, ya Pak, ya. Akhirnya saya mencoba untuk
bagaimana caranya, mereka caranya saya untuk bisa menghasilkan apa ya, uang lah itu untuk membantu suami gitu. Nah, untuk itu awalnya saya, kenapa saya punya profesi begini Pak, awalnya itu saya kan dulu di perusahaan itu siplen ya, istilahnya pengawas ya Pak ya. Nah di situ itu dari perusahaan itu keteter untuk keteter produksi untuk menjahitnya gitu. Jadi dari manajer kami itu untuk minta dibantu jahit di luar. Contoh seperti ini Pak. Nah seperti ini Pak. Seperti itu. Nah boneka ini. Ini kan dari perusahaan kan kalau produksi banyak 20.000 bahkan 100.000. Nah tangannya ini keteter untuk kita ditentukan untuk deadline waktunya untuk produksi untuk ekspor. Ini nggak ke Uber, jadi gimana caranya biar terbantu. Akhirnya si bos, manajernya tersebut, bagaimana caranya bisa terbantu agar bisa ekspor. Ini dikeluarkan dijahit di luar. Nah kebetulan suami Pak, suami ini berinisiatif, udah lama berarti harus bantu kerja di rumah. Nah awalnya suami yang yang saya bawa ke rumah, suami yang jahit satu mesin Mbak, satu mesin kampung gitu. Nah di situ lama kelamaan berkembang, akhirnya saya punya inisiatif bagaimana caranya bisa bikin boneka satu gini. Tadinya kan cuma jasa aja. Akhirnya saya mencoba untuk mengenal pasar, mencari pasar yang bisa menampung menampung produk-produk yang kami bukan diciptakan sih, intinya kami buat gitu. Nah alhamdulillah waktu itu saya pasarnya di pasar pagi, Nah itu mulai pasar pagi Mangga 2. Iya, nah di situ mulai saya ketemu dengan buyer. Mereka itu grosir ya, grosir. Nah di sana mau menampung hasil karya kita gitu. Dari situlah alhamdulillah berkembang. Saya punya karyawan alhamdulillah waktu itu sampai 30-50 karyawan ya. Tapi karena kondisi namanya usaha kan ada turun naik ya. Jadi pada saat itu ada sesuatu dan lain hal yang memang mengganggu usaha kami, yaitulah namanya Allah ngasih ujian ya. Jadi kita agar introspeksi diri, kita kurang apa, kenapa harus seperti itu, kenapa harus semuanya kita juga ya produksi itu nggak bisa stabil. Akhirnya intinya produksi itu usaha ada perubahan yang sangat drastis dari atas ya kayak dari saya sudah mempunyai segala hal, tapi Allah memang menguji kami sehingga saya mengalami down usaha ini. Tapi alhamdulillah dengan sedekah Allah ngasih jalan keluar dari mana aja untuk kembali membangun produksi ini, membangun usaha kembali. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan BKMM sehingga semakin semangat karena BKMM itu memotivasi saya untuk menjadi pengusaha muslimah, intinya seperti itu. Dengan BKMM kan diketuai sama Bu Suwarti ya. Dan alhamdulillah Bu Suwarti ini beliau adalah pengusaha tulen ya, dan beliau ini orangnya multi talent gitu loh. Jadi saya semakin semangat karena saya disemangati beliau, istilahnya harus bangkit. Dan beliau alhamdulillah, masya Allah, beliau itu adalah sosok wanita, sosok seorang muslimah yang pantas dicontoh, patut diakui bahwa beliau itu benar-benar wanita yang wanita luar biasa seperti itu. Itulah motivasi saya. Jadi saya itu
dengan adanya BKMM, alhamdulillah suami juga mendukung, suami juga ngerti karena organisasi kami ini benar-benar organisasi yang memang peduli dengan umat ya Pak ya. Istilahnya kita prinsip kami di dalam BKMM itu hidup bisa bermanfaat dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Itu sih itu. Terima kasih ya. Baik Ibu Siti, ada beberapa lagi Bu pertanyaan. Yang paling utama pemasarannya kemana saja sih Bu dari produksi boneka ini? Apakah sudah ke seluruh Indonesia, apa bahkan mendunia? Terus yang berikutnya, jumlah karyawannya sekarang berapa Bu? Terus yang terakhir nih Bu, hasil produksi ini gimana sih Bu kelanjutannya? Apakah sudah mencukupi kebutuhan keluarga atau masih kurang? Silakan. Terima kasih. Sejauh ini sih pemasaran kami masih di sekitar masih satu provinsi ya. Kita keluar kota cuman masih terbatas, mungkin di Surabaya, Kalimantan gitu. Masih memang udah keluar kota. Akan tetapi semenjak corona ini saya benar-benar tidur 2 tahun tidak produksi. Nah dalam hal ini akan berpengaruh sekali dengan pasar kami ya Pak ya, karena gimana orang mau beli mainan untuk kebutuhan sehari-hari pun mereka dan kami itu sangat-sangat yang berjuang gitu. Nah tapi untuk alhamdulillah untuk saat ini untuk bayar-bayar di luar kota, terus bayar-bayar yang ada di lingkungan sekitar, teman-teman yang memang punya yang lebih besar dari saya gitu loh. Mereka juga ini dia juga kasih PO, suruh bantu mereka gitu. Dan saya udah mulai ngirim ke luar kota juga, tapi sedikit-sedikit masih pondokannya. Mudah-mudahan kami bangkit kembali dan mudah-mudahan kami selalu bisa bermanfaat hidup ini untuk orang banyak itu. Dan apa tadi yang ditanya selain jumlah karyawan saat ini cukup sedikit itu. Yang di dalam cuma 8 orang 8 orang. Yang di luar itu karena di luar itu saya sub mesin masing-masing itu kurang lebih 20 mesin gitu. Dan alhamdulillah kami di sini walaupun kami masih belum maksimal untuk memberikan yang terbaik buat karyawan, akan tetapi kami akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan itu mungkin diterima atau tidak diterima sama karyawan, tapi alhamdulillah sejauh ini karyawan juga masih enjoy aja sih gitu begitulah. Masya Allah Ibu Siti luar biasa ya, jatuh bangun usaha boneka ini tapi dengan kegigihan, ketekunan, dan yang paling utama adalah pemerhati sodako. Jadi sodako itu betul-betul membantu ya Bu. Karena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan, barang siapa yang berbagi sedikit butir zarah Allah akan lipat gandakan. Seperti itu. Karyawannya sekarang di dalam nih 8, terus di luar hampir 20 orang ya Bu ya. Mesinnya sudah banyak. Jadi ini sebuah pelajaran yang pemerhati perlu dicontoh. Mari kita selalu bersodakoh dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut harta kita akan hilang, jangan takut harta kita akan berkurang. Pasti Allah akan balas dengan berlipat ganda. Yang terakhir nih Bu, bocorannya kira-kira omsetnya berapa sih Bu per bulan gitu Bu? Yang paling pemerhati pasti akan tanya, karena saya yakin pemerhati juga akan bisa mengikuti usaha produksi yang Ibu lakukan. Bahkan mungkin ada yang menjadi distributor. Silakan Bu. Aduh, kalau bicara omset jadi malu. Omset untuk saat ini relatif ya. Kalau pesanan lagi banyak ya omsetnya alhamdulillah lumayan. Iya, kisaran untuk saat ini ya 100 sampai 150 lah gitu ya. Kalau tidak seperti itu saya nggak bisa gaji karyawan dong. Dan alhamdulillah dengan sodako, masya Allah, tabarakallah ya Pak ya.
eh, yang rezeki yang nggak disangka-sangka ada aja ya. Kita di dalam kesulitan itu ada aja yang datang ngasih ngasih orderan, ada aja yang datang menawarkan apapun itulah yang sifatnya di situ membantu kami gitu. Alhamdulillah ya. Ya minta doanya semoga kami sekeluarga bisa istiqomah terutama untuk sedekah, dan doain kami semua sehat dan bisa berbagi dengan yang lain, berbagi dengan yang berhak untuk menerimanya. Seperti itu. Baik Ibu Siti, terima kasih banyak Bu untuk berbagi cerita perihal sodakoh. Ya, ini sebuah pelajaran yang patut diacungi jempol bahwa dengan bersodakoh pasti akan dimudahkan segala urusannya. Dan tadi Bu Siti juga udah sampaikan bahwa beberapa klien juga sangat mendukung ya Bu dari rumah produksi ini. Beginilah pemerhati, ketika saya bersilaturahmi pasti ada jalan saja. Insya Allah saya juga akan membantu produksi Ibu untuk memasarkan. Jadi pemerhati yang mau membantu produksi dari Ibu Siti, silakan nanti saya tulis nomor teleponnya ya Bu Siti ya. Sengaja kita wawancara dengan Ibu, di belakang ini ada boneka-boneka termasuk karyawannya. Jadi pemerhati mohon maaf jika banyak kekurangan. Bu Siti terima kasih atas waktunya. Semoga usaha Ibu terus berjalan dengan lancar, bisa membantu masyarakat sekitarnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya bisa terpenuhi. Mohon maaf Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah AA ini sudah hadir di perusahaan Diah Mandiri Toys yang berlokasi di Jalan Narogong kilometer 11,5. Kita lihat para pekerja sedang susuk sekali bahan-bahan dalam proses pembuatan boneka. Kita lihat bahwa semangat mereka luar biasa karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi di area gudang ini kurang lebih seperti lapangan badminton. Jadi cukuplah kalau kita buat pengrajin dan para pekerja. Kita lihat juga